Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya. Saya ingin bertanya tentang sholat qobliyah subuh Ya. dengan sholat fajar itu apa ada perbedaan? Iya, Islam. Terus kalau kita melaksanakan sholat itu apa cukup salah satu apa boleh dikerjakan dua-duanya? Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu-satu dulu ya. Nanti baru pertanyaan selanjutnya. Yang Bapak tahu ketika dibahas itu di pesantren disebutkan bahwa banyak sekali mayoritas dari ulama menganggap itu adalah sholat yang sama. Menganggap adalah sholat yang sama. Karena memang bunyi dari hadisnya adalah sholat al-fajr, 2 rakaat sholat fajr, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu di hadis riwayat Imam Muslim nomor 725. Ya. Jadi dianggap sama karena disebutnya disitu buat menjaga biasa untuk rakaat fajr, sholat fajr. Ya. Dan saya ingin tahu hampir semuanya yang menganggap sama. Walaupun ada beda pendapat, saya ingat adalah dari Imam Ghazali yang menyebutkan itu beda sholat, tapi sama-sama 2 rakaat. Ya. Jadi beliau masih menganggap beda, tapi sedikit ya. Jadi maksudnya yang berpendapat seperti itu amat sangat sedikit. Lebih banyak yang jumhur yang kebanyakan adalah yang bersama. Jadi memang asalnya. Nah, memang kalau kita bicara sholat di masjid, maka sholat sunnah itu di sebaiknya memang ini laki-laki sih. Ya. Jadi kalau laki-laki sholat di masjid, Nabi itu sholat qobliyah subuhnya di rumah. Nanti beres dari sholat qobliyah ke masjid. Itu kalau kondisi kadang nunggu iqamahnya lama. Tapi kan kadang ada yang cepat banget. Ya. Apalagi dulu memang Nabi kan rumahnya di sebelahan sama masjid. Jadi tinggal keluar dan masuk masjid. Ya. Kalau saya rumahnya jauh dari masjid kan saya kita. Dan kalau qobliyah dulu di rumah sudah dari azan ke iqamah itu cuma 5 menit. Sedangkan jalan ke sana aja 5 menit naik motor itu juga. Nah, kalau misalkan kayak begitu, pasti qobliyahnya supaya cuma memang asalnya sholat sunnah itu baiknya di rumah. Kalau perempuan yang tahu bahkan sholat wajibnya juga di rumah. Utamanya, tapi lebih banyak yang menganggap sama. Mudah-mudahan bisa berjawab. Oh iya, dan biasanya Nabi membiasakan kalau sholat sunnah yang qobliyah sunnah itu dibacanya qobliyah dulu. Rakaat satu qobliyah, rakaat kedua, ya, rakaat keduanya qul ya. Di beberapa sholat yang lain beliau menunjukkan ada beberapa beda sholat, ya. Tapi kalau di sholat yang itu kayak selalu kuliah dan terus video dari negara lain, ya. Jadi sholat yang ringan, ya. Walaupun kalau kita pengen baca yang 1 juz gimana tuh? Ini sih tapi kan berikom, ya. Walau masalah. Ada lagi? Oh, ada dulu. Yang dulu tinggal ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade dari Banyuwangi. Saya mau bertanya, kadang kita melakukan sholat subuh itu kan kita kadang nggak hafal sholat doa kunut. Itu pengganti yang paling tepat untuk doa kunut itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillah. Sebetulnya kunut itu sunnah ya, tidak wajib. Jadi kalau ada orang yang sholat subuhnya tidak pernah kunut subuh itu, tidak berdosa sholat sekali dan tidak harus disujud syahwikan. Ya, tidak harus disujud syahwikan. Yang baru jadi sujud syahwi itu adalah kalau sholat yang jadi rukunnya kurang, ruku atau salah rakaat, kalau tak rakaat kebanyakan atau rakaat yang kurang, itu sujud syahwi. Tapi kalau misalkan tadi bicara tentang tidak kunut, maka itu tidak harus sujud syahwi. Jadi kalau benar-benar belum hafal, istilahnya ngapalin dulu sambil sebelum hafal, nggak pakai kunut dulu, untuk hafal. Ya. Jadi ini meluruskan karena pernah ada sholat di satu masjid, imamnya lupa kunut, terus akhirnya beliau sudah ada jemaahnya yang sudah syahwi. Kita sudah kita di Muhammadiyah tidak benar. Ya. Kita bahas sedikit asal muasal pertama adanya kunut. Awalnya saat di zaman Nabi waktu
ternyata 70 orang ahli Quran. Ini di zaman Islam belum besar ya, jadi langka sekali para ahli Quran ini. Ternyata 70 ini dibunuh, ditipu Rasulullah, dikhianati. Rasulullah marah sekali, dan akhirnya sampai didoakan di dalam kunut, di dalam salatnya, di dalam gerakan yang namanya kunut. Dan waktu itu doanya bukan seperti yang sekarang, Allahumma hdina fiman hadaita, tapi benar-benar didoakan, disebut namanya, ya Allah laknatlah si fulan bin fulan, laknatlah fulan bin fulan. Lalu turun surat Ali Imran surat ketiga ayat 128. Ali Imran ayat 128. Dan bukan menjadi hakmu wahai Rasul, apakah mereka mau diazab atau tidak? Ditegur. Maka semenjak itu Rasulullah tidak kunut lagi. Ya. Jadi apa kalau ada pertanyaan, oh kunut bid'ah, enggak, Nabi pernah lakukan, sahih hadisnya. Tapi memang beliau berhenti melakukan, sehingga dia berpendapat, oh iya, karena Nabi aja berhenti, kita juga nggak usah pakai kunut deh. Karena kalau kita mempelajari hadis nih, ada beberapa hal yang berubah. Contoh, dulu Nabi pernah melarang saya kubur, karena waktu itu imam orang-orang belum kuat, tapi malah jadi agak muda. Selagi Islam besar berjaya di Madinah, orang-orang yang kuat tauhidnya, Al-Quran sudah selesai, ya hampir selesai, maka dilarang, maka dipersilakan untuk berziarah kuburan karena itu banyak yang mengingatkan. Jadi aturan yang mengikuti di rumah. Ya. Maka ini kunut juga nggak bisa dikatakan itu, nah hadisnya sakit yang benar. Apalagi ada kunut yang lain nanti namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu ketika ada bencana. Ya. Jadi ketika ada pandemi apa segala macam. Jadi ada yang membaca kunut berdoakan untuk supaya ya hilanglah bencana tersebut. Ya. Yang ini beda lagi ini boleh. Tapi asal saya seperti itu. Ya. Jadi Nabi memang pernah melakukan tapi berhenti. Ya. Seperti itu. Allah. Jadi apa yang dulu silakan jadi yang pendapat atau beberapa yang tiga kok Nabi pernah pakai doa Nabi kan pakai doa Nabi mencari ya udah tiga dulu sujud aja nggak apa-apa apa ada sih gitu ya dan sunnah semua kok pengen sempurna sampai di hafal itu semua baru pengen kurang ya Allah Taala bisa dari ini ya silakan nanti habis itu belakang. Assalamualaikum, Bom. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Saya punya anak sudah beranjak dewasa, Bom. Usia berapa? Usia 19 tahun. Okay. Dia itu kalau sholat itu masih bolong-bolong gitu loh, Bom. Pertanyaan saya, amalan apa atau doa apa yang saya harus lakukan, Bom? Terima kasih. Baik, bisa. Kalau pengen punya dari anaknya, kamu bolong-bolong sholat. Baik, bisa. Kalau kita bicara amalan, aslinya sebelum kita berdoa, mau angkat tangan, Allah udah tahu belum kita mau doa apa? Udah. Makanya, insya Allah kita memang berdoa itu spesifik sih. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bukan sekedar amalannya, tapi sudah pantaskah doa kita dikabul oleh Allah? Maksudnya adalah menanyakan ini. Karena aslinya Allah udah tahu kita pengen doa. Tapi kenapa kita tetap masih harus berdoa supaya kita melayani? Contoh bertanya kepada orang-orang yang pelaku atau gunang ya. Kau kan tanya ini dulu waktu dari berjuang ini berjuang pengen punya keturunan, tanya amalannya apa kalau punya anak? Ada yang ternyata beda-beda mas. Ada yang dia birrul walidain dikuatin, ada yang dia sedekah dibanyakin, ada yang baca Quran satu hari minimal 1 juz. Nah, kok amalannya beda-beda tapi terkabul semua. Jadi akhirnya ini yang mereka sebut belajar. Jadi silakan kalian punya amalan apa? Kuatnya di Quran, tapi kan ada, oh saya kalau baca Quran ngampun, tapi kalau dagang jagung. Ya silakan dagang. Karena dengan uang yang akhirnya didapat dari dagang yang halal ya, halal dan berkah, bisa jadi kita nanti bisa membangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh orang-orang yang 40 tahun mengajar. Jadi punya amalan masing-masing. Sibuk melayakan itu satu. Jadi kalau misalnya mau doa kayak begitu, supaya
doanya sehari 40.000 kali, tapi sholatnya tetap bolong kitanya juga. Ya, zuhurnya cuma 2:30, asarnya cuma 5:30, subuhnya kadang 9:30. Jadi memang harus kitanya merayakan. Itu pun kapan nanti anak ini akan jadi baik, Allah tahu. Ada yang bisa jadi baik dari pertolongan Allah, ada yang memang orang baru jadi baik itu harus ada yang kenal hatinya dulu. Ada orang yang sekarang baru jadi baik, tapi untuk mohon maaf ternyata dia pernah bicara dulu, ternyata dia pernah ketipu sama orang dulu, ngaku dulu. Karena memang maha baik Allah, kita tuh gak pernah dikasih batas salah tuh berapa. Coba kalau ada aturan, manusia cuma boleh salah atau dosa 100 kali, kalau lebih dari itu fix neraka. Enggak kan? Tapi kalau ada yang salah jutaan kali, tapi dia tutup dengan ketaatan, husnul khotimah, sebelum nyala sampai ke rumah mesti ditulis. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang Allah izinkan dijalankan dulu dia karena batunya, tapi gara-gara akhirnya kena batunya itu dia benar-benar kembali kepada Allah. Yang penting itu dia tadi mudah-mudahan ya lebih mudah tobatnya daripada tobatnya. Jadi sebut tobat dan nasihat. Kok maksiat 60 tahun tapi tobat sehari sebelum mati bisa diampuni tidak? Bisa, saya tobatnya tobat nasihat. Ya. Meskipun juga bukan berarti, oh ya udah nanti aku tobatnya nanti aja sehari sebelum mati. Pas umur 60. Ya pertanyaannya satu, siapa yang janjiin kita umur sampai 60? Nanti sore juga belum tentu sampai rumah. Ada hati-hati di orang tahu kesini. Misalnya, kalau kata Allah tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Sebelum melayakan misalnya, kalau doa bisa surat ke-25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu doa untuk supaya keluarga jadi qurrata a'yun, karena ketika sudah jadi qurrata a'yun nanti lil muttaqina imama. Hasilnya adalah orang bertakwa juga pemimpin, atau lebih tinggi lagi pemimpin orang bertakwa. Atau Quran surat 37 As-Saffat ayat 137.2 100 As-Saffat. Rabbi habli minas sholihin. Baca sesuai. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya. Dan itu juga dia tadi jangan ada yang istilahnya baca Rabbi habli minas sholihin 10.000 kali sehari, tapi sholatnya tetap bolong-bolong. Memang kita sibuk merayakan diri di hadapan Allahnya. Ya, apalagi anak-anak itu belajar, awal mereka belajar ketika jadi manusia, pelajaran pertama mereka meniru. Diomongin mereka belum bisa ngomong bicara, tapi kalau dia ngomong begitu langsung. Dan ketika ada kenangan indah dalam ketaatan sama-sama, suatu saat ini dia ingat dulu setiap kali beres taklim itu orang tua selalu ngajakin ngaji dan semuanya terlihat senang menyenangkan. Ya. Kalau bisa ngajinya lancar, misalnya diberi contoh, oh dia senang lagi. Suatu ketika dia kuliah ngaco pun, ketika dia ngaco dan akhirnya mentok kena batunya, dia bisa terlihat. Anda jadi waktu setelah kehidupan kita telah kita biar materi lagi. Seenggaknya itu lebih mudah bagi dia untuk kembali dari kengacauan. Tapi kalau misalnya nggak pernah ada kenangan indah dalam ketaatan bersama-sama, suatu ketika dia maksimal terus dan udah kena batunya dihancur. Cuma gimana? Dulu orang tua aku gak suka ngaji, dulu orang tua aku juga gak suka. Jadi akhirnya gak ada kenangan indah itu. Kecuali kalau itu dari Allah ditolong Allah jadi takut banget dan pengalaman hidupnya atau guru yang baik atau apapun itu. Tapi kan walau-walau nggak tahu gimana takdirnya terserah. Jadi memang sibuk melayakan diri aja dari kamu itu paling utamanya. Karena dulu di Quran surah Al-Kahfi surat ke-18 itu kan ada Nabi Musa atau Nabi Khidir. Nabi Musa atau Nabi Khidir. Ada 3 perbuatan Nabi Musa yang diprotes, perbuatan Nabi Khidir yang diprotes sama Nabi Musa. Salah satunya mereka nyampe satu kota minta dijamu, tapi nggak ada yang mau naktir. 11 ayat itu nggak ada yang mau kasih. Ketika mereka pengen tinggalin kota itu, akhirnya ada rumah 2 anak yatim mau roboh. Dibangun ulang oleh Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musanya kan tanya, kita aja nggak dijamu di sini, ngapain kita bangun di rumah ini? Harusnya ini membuat kita layak dijamu. Nabi Khidir jawab di ayat 82, ini kehendak Tuhanmu
Coba perhatikan, kita bangun rumah siapa yang bangun? Tukang. Anak yatim ini rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukang. Karena apa? Satu alasan, orang tuanya soleh. Dan bahkan tidak diceritakan anaknya soleh itu, cuma orang tuanya yang soleh. Bahkan disebutkan di tafsir yang lain bahwa yang soleh ternyata bukan soleh yang ternyata soleh bukan karena bapaknya kandung, tapi bapaknya punya bapak lagi, punya bapak lagi, punya bapak lagi, punya 7 turunan. 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda, kayaknya 7 turunan, mungkin dari tafsir ayat itu. Ya, tapi lihat, ketika Allah sudah ridho dengan orang tuanya, ini orang tuanya wafat, anak-anak masih kecil, dan rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jaga mereka. Karena satu hal, Allah ridho sama orang tua. Ya udah, kita capai ini. Nah, banyak ulama-ulama terdahulu yang benar-benar menjaga sekali ibadahnya semenjak Tuhan. Karena dia sadar Allah menjaga mereka adalah tergantung kedekatan Tuhan. Sehingga Allah dalam bersama. Lagi ada lagi? Yang ke belakang tadi tadi. Ini ada. Coklat dulu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, hukum patriarki pada rumah tangga dalam Islam. Terima kasih. Iya. Artinya apa ya? Tapi dijelasin ya. Patriarki itu jadi kayak bersentuhan itu laki-laki. Jadi wanita dianggap banyak kayak seperti itu. Apalagi dalam Islam memang kalau nama nasab dinasabkan kepada anaknya. Kecuali kalau misalkan mau maaf pernikahan anak yang lahir sebelum nikah nasabnya ke pemilik panjang, yaitu adalah ke ibunya. Tapi ya Islam mengatur itu semua dalam bentuk keadilan. Dalam keadilan seperti apa? Ada peranannya satu sama lain tidak bisa saling menggantikan. Ya. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang merasa gara-gara ya aku laki-laki, aku lebih berhak dan segala macam, maka ya berarti itu bukan cara Islam dan mungkin dia aja belum bisa. Karena ketika akhirnya nilai Islam, iya laki-laki memang ada kelebihan yang memang Allah berikan laki-laki kelebihan. Contoh di Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah jadikan laki-laki itu pemimpin, qawwam bagi perempuan, bagi istrinya. Memang betul gitu. Tapi di balik kepemimpinan itu ada apa? Tanggung jawab yang luar biasa. Ya, bahwa dia harus memberikan semua kebutuhannya. Dan juga bahkan ya, sampai ada yang menyebutkan nanti ketika namanya bila istri dibiarkan bermaksiat oleh suaminya, terus nanti di hari akhir istrinya berkata aku maksiat pada suami aku nggak akan jadi, laki-lakinya ikut komentar. Kenapa tidak? Ya. Atau kebalik misalnya, Asia istrinya Firaunnya ngaco, sama ngaco-ngaconya si Firaun, istrinya tetap justru gak disisir. Ya. Walaupun tentu masih Asia, Bunda Asia sudah mengingatkan, ya. Tapi ya sudah nggak apa. Jadi ada tanggung jawab yang luar biasa meskipun tadi disebutkan di dalam Al-Quran sendiri laki-laki itu pemimpin dan manusia. Selain itu kalau kita bicara kepemimpinan, contoh di pengadilan, yang dibutuhkan memang akal bukan perasaan. Kalau yang dibutuhkan kalau pakainya perasaan, ini bersalah di sohim aku teman dekat banget saudara lagi. Terus suami aja nih, giliran nggak kenal jauh benci, baru sesuai aturan. Kalau hakim-hakim dalam Islam dulu nggak peduli siapa yang salah, nggak peduli siapa yang benar siapa yang salah, yang benar dan penting benar-benar sesuai keadilannya. Nggak peduli kamu saudaraku atau gimana. Nabi sendiri pernah bilang kan, kalau aku dapati putriku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Ya. Dari zaman sekarang misalkan bisa jadi yang salah anaknya, bapaknya adalah jaksa, ya bisa diatur kalau tidak. Yang di Islam begitu. Di Islam betul-betul ada keadilan.
Dan dengan wanita, istilah dia tadi dinafkahi, wajib ada yang melindungi, bahkan di hadis riwayat Imam Ahmad bisa masuk surga dari pintu yang mana saja. Nah, salah satu dia sholat ini waktu dijaga, meskipun nggak pernah sholat sunat seumur hidup, dia sholat puasa Ramadan ini dijaga, meskipun seumur hidup nggak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah puasa sunat. Jadi cuma sholat dan wajib-wajib, sholat dan puasa yang wajib-wajibnya aja. Selanjutnya dulu sama suami dan menjaga kata-kata, menjaga dirinya seperti dia suami tidak. Ya. Jadi dan di hari akhir kita hakul yakin betul yang paling kita butuhkan di hari akhir itu adalah ketika ada orang yang mau bertanggung jawab atas dosa kita. Nah, istri nanti ketika harus ikut bertanggung jawab atas dosa. Kecuali suami yang lagi nanti istrinya malah kacau, itu dia lolos. Tapi kalau ternyata alhamdulillah suaminya malah jadi ikut nanti harus kita sama dosa jadi istri. Tapi suami dia mau membiarkan saya tidak boleh dayut sifat dayut dia. Jadi begitu ya. Memang dalam Islam ya gitu. Laki-laki juga dia harus jadi pemimpin, harus jadi pemimpin. Tapi di balik kepemimpinan itu tanggung jawab yang luar biasa. Dan memang di zaman itu kepemimpinan itu orang pada nggak minta fasilitas. Abu Bakar As-Siddiq waktu jadi pemimpin setelah Nabi wafat, beliau minta izin, bolehkah aku sambil jualan? Karena aku pengen anak istri. Dijawab, ya kamu itu pada zaman itu kan nanti jadi presiden. Masa jadi presiden sambil dagang di pasar? Udah nanti dapat gaji aja dari negara. Waktu itu yang diberikan ke Abu Bakar apa? Sehari itu setengah ekor kambing. Jadi per 2 hari sekali dapat kambing sekali. Itu gajinya Abu Bakar. Tapi setelah 2 tahun wafat, terus akhirnya kan punya wasiat beliau, yaitu kepada anak-anaknya tolong hitung berapa jumlah kambing yang beliau terima selagi memimpin, sedekahkan pakai hartanya bagi dalam negara. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mimpin negara gratis. Nah, sebegitunya para pemimpin berarti harus mobil harus mewah, orang efisiensi, semua para ada yang dipotong gaji, ada yang dikurangi, makan siang bergizi cuma berapa ribu kalau diporsikan. Tapi pejabatnya harus pakai mobil-mobil yang mewah terus, harus dijaga. Nah, ini jadi masalah. Ya, Allah Taala masalah. Next, ya, masih cukup waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya mau bertanya tentang kita kan kalau mau tidur itu kan ada amalan wudhu ya. Terus kalau kita perempuan lagi haid, apakah kita harus tetap melaksanakan wudhu sebelum tidur, ataukah kita tidak usah? Terus yang kedua, terus kalau kita ada perlu menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, terus kalau kita sedang ada keadaan haid, apakah kita masih tetap menghafalkannya dengan tulisan bahasa Indonesia bukan bahasa Arab? Apakah diperbolehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sendiri berdiri dulu. Capek dulu terus. Jadi pertama, haid itu kan memang jadi dia hadas ya. Yang membatalkan wudhu itu kan sebetulnya bukan najis, tapi hadas. Jadi kita habis wudhu nginjak kotoran kucing itu juga batal wudhu. Tapi kena najisnya tinggal dibersihkan. Yang bakal dibatal adalah hadas, ya pipis, ya buang air, termasuk adalah haid. Jadi kalau mau wudhu ya lagi haid, lagi tetap dia berhadas. Jadi kalau misalnya ada yang memang karena kebiasaan, ya nggak apa-apa juga. Dan tapi kalau misalnya ternyata nggak pun, ya memang kan harus hadas. Jadi tidak apa-apa, tidak perlu lagi juga tidak apa-apa. Terus yang kedua tadi, kait apa? Oh iya, kalau kita pengen menghafal itu gini, kita baca Quran itu dalam keadaan duduk rapi itu sebetulnya lebih ke adab.
Kalau kita ketemu bos saja bisa habis, masa ketemu cintanya si bos tidak habis. Tapi karena menganggap itu adalah adab yang penting, makanya banyak ulama yang sampai menghukumi sampai jadi wajib begini dulu, wajib dulu dan seperti itu. Ya, maka kalau misalkan ternyata kita pengen baca tapi lagi haid, satunya alhamdulillah kita tuh wanita itu haid itu nggak minta ya, udah takdir dari Allah. Tapi dia masih pengen tetap nih, ya udah tinggal nyalain itu sudah beri. Maka terus akhirnya dia nonton ayat 27 itu ini, ayat 27 itu ya. Atau misalkan pakai yang terjemahan ya, karena memang salah satu adab juga adalah pegang mushaf dalam keadaan berwudu. Nah kalau di handphone kan ada yang terjemahan ya. Karena masalahnya dulu juga Al-Quran waktu Nabi diturunkan Al-Quran juga kalau sudah dalam bentuk buku wahyu disampaikan kepada orang ya. Jadi ketika sekarang sudah dalam bentuk buku mushaf ya, akhirnya menyempurnakan adabnya dengan cara silakan berwudu sebelum. Tapi gimana kalau misalkan benar-benar sakit, kalau wudu malah tambah sakit, sok angin atau gimana dengan bersama air dingin itu apa tambah nggak sehat. Tapi masih tetap pengen baca di handphone angkat sambil liburan masih boleh, ya, masih boleh. Kan itu bukan kita yang lalai, yang kondisi haruskan seperti itu. Yang nggak boleh itu dia sebetulnya sangat berwudu dan segala macam. Tapi kalau misalnya Al-Quran ya kalau lagi taruh di bawah atau tidak berbuat ada yang baik, maka itu baru ada kisah atas adabnya. Dan ini kan ya haid ya, saya nggak minta haid, aku juga nggak minta haid jadi perempuan, kalau tapi aku jadi perempuan ya harus haid. Dan aku pengen menghafal, maka pasti ada keringanan di situ. Kalau pengen tetap ya, jadi silakan boleh dengerin di YouTube atau pakai yang terjemahan. Dan kami kita tahu itu kesini ya, kalau mudah dari ya belakang dulu ya, nanti balik lagi ke depan ya, yang wajahnya lebih menderita bercanda maksudnya kalau lagi tentunya lagi hujan ya silakan. Ingin bertanya tentang perempuan dalam Islam. Bentar pakai mic dulu. Betul bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Arfe ingin bertanya tentang perempuan dalam Islam. Nah, sesuai dengan tema hari ini, keistimewaan wanita dalam Islam. Nah, saya ada satu pertanyaan buat Ustaz terkait dalam sejarah Islam, kenapa tidak ada nabi perempuan? Perempuan ini sangatlah istimewa begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, ini juga pernah ditanyakan ya. Justru karena saking istimewanya makanya tidak dikasih tugas seberat itu. Ya. Nabi istimewa, tapi tugasnya berat banget kan? Malah dijahatin, ada yang dibunuh oleh umatnya, ada yang sakit kusta 7 tubuh, ada yang dimakan ikan paus, ada yang dibuang oleh saudara kandungnya sendiri ke sumur, digodain wanita, malah godaan malah di penjara. Ditambah satu lagi, wanita punya keterbatasan memang. Gimana lagi pengen dakwah, kalau lagi haid, nggak bisa dakwah di mimbar, apalagi misalnya kayak Jumatan gitu kan. Nggak bisa, nabinya lagi haid akan intinya lagi sembilan yang sakit perut gara-gara lagi haid ya. Maka seperti itu ya, itu salah satu beberapa alasan yang disampaikan oleh guru-guru kami. Karena justru karena tetap pada kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan itu kan nanti di sisi Allah sih, dan ada kemuliaan yang bisa didapat, derajat surga yang bisa didapat bagi wanita tanpa ujian-ujian yang berat seperti para nabi ya.
Jadi memang mulia, cuman kan mulia itu cara mendapatkannya beda-beda. Bagi laki-laki, bagi wanita berjihad itu adalah umroh dan haji. Bagi wanita itu jihad. Ya. Kalau laki-laki berjihad di zaman itu harus hidup yang perang, taruhannya nyawa. Tapi bagi wanita ketika dia ikut umroh dan haji itu dia akan berjihad. Hanya seperti itu. Ya. Jadi itu salah satu beberapa alasan yang disampaikan kenapa keadaan Nabi si ya.